Karena Pak Eko itu saudara tua saya tak berani ya ini. Ayo nopo. Oh, rasa-rasa tak kok. Oh, jadi biasakan kita itu berdiskusi secara sehat. Ketika jenengan udah menerapkan aliran naturalis terapan dengan mengusung kaidah keindahan, wujudnya tidak lagi segitiga sama kaki. Wujudnya udah segitiga tidak sama kaki atau asimetri. Orang sering ngomong istilahnya dalam diam ada gerak. Karena antara ini kan sebenarnya lebih dominan ke kanan atau ke kiri. Dan cabang pertama tidak harus lebih besar dari cabang kedua. Dan posisinya boleh dari kiri atau kanan dan sebaliknya, bebas. Makanya, kalau kita dulu kan diajarin cabang pertama itu yo di kanan, kudu gede. Akhirnya sama menuding PBBI pakem kan gitu. Saya nggak cocok melayu nang sebelah kan gitu loh. Karena di sana bukan gayanya PBBI. Aku kudu nangis loh, kudu nangis atau kudu guyu. Karena kita tidak mau biasa menggali apa sih yang sebenarnya melandasi seseorang itu melakukan sesuatu, bentuk dan sebagainya. Sebenarnya kerangka berpikirnya tadi baru jenengan dudukkan ke kacamata alirannya. Ketika jenengan memang pohonnya punya potensi dibikin naturalis dogmatis yang cabang dominannya harus kanan kiri belakang dan persyaratan kakinya minimal 3, silakan lakukan. Karena bikin seperti itu emang susah, gampang. Kecuali jenengan program. Kalau jenengan menggunakan pohon-pohon dari alam, bahan-bahan dari alam, kan nggak harus cabang pertama dari kanan. Cabang pertama bisa di kiri, bahkan lebih kecil dari cabang kedua yang ada di kanan. Kan gitu. Mulai terapkan naturalis, terapan dengan mengusung estetika keindahan. Bentuknya segitiga, tidak sama kaki atau asimetri. Ayo dari sini ada yang tanyakan dulu. Mas, kakinya lengkap, batangnya tunggal, tapi tengahnya kerowok. Bisa nggak dibikin naturalis? Kalau jenengan menggunakan naturalis dogmatis segitiga sama kaki, batang harus utuh. Tapi kalau jenengan menggunakan naturalis terapan, batang tidak utuh, silakan. Karena nama estetika keindahan yang diusung bukan lagi filosofi ketuhanan. Jadi yang membuat bonsai itu boleh dan tidak itu sebenarnya ketika teman-teman itu sanggup meletakkan konsep sesuai garis batangnya, ya apa oleh, kalau enggak oleh. Ketika kita tidak mampu meletakkan konsep sesuai garis batangnya dan tidak bisa diapresiasi semestinya, jenengan mulai cari pembenaran, ikut gaya PBBI. Kan gitu toh? Nah, ngopimu kurang ado. Iya. Ngopi ini kurang ajar hari ini. Jadi nggak ada mas, istilah boleh dan tidak boleh nggak ada. Ketika jenengan tepat meletakkan konsep sesuai garis batangnya, wabe oleh. Nah, nggak oleh. Ketika tidak boleh itu, ketika jenengan mulai meletakkan konsep tidak sesuai. Paham ya? Orang ini ngomong terus gak sembarang kali oleh. Dari naturalis ada yang tanyakan lagi. Tadi naturalis ada 2. Yang pertama naturalis dogmatis, mengusung filosofi ketuhanan. Ya, bentuknya selalu segitiga sama kaki. Yang kedua naturalis terapan yang mengusung kaidah filosofi keindahan. Bentuknya tidak lagi segitiga sama kaki, tapi bentuknya segitiga tidak sama sisi.
Nah, di pameran ini yang selama ini sampean sambangi itu mau tegak lurus, tegak berliku dan sebagainya itu bentuknya udah segitiga sama kaki atau segitiga sama kaki? Asimetri. Nah iya mau tak takoki jare nek pameran kabeh simetri. Jadi diinget ya, yang pertama. Yang kedua, itu kacamata ekspresionis. Ekspresionis ini dipengaruhi oleh budaya barat. Karena tipikal budaya barat itu orangnya dinamis. Di era modern itu orangnya selalu dinamis dan ingin meniru segala sesuatu sepersis-persisnya. Nah, di ekspresionis kekuatannya itu ada di perpaduan irama garis batang dipertegas dengan mahkota-mahkotanya. Bisa mahkota 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh berbatang 2. Perpaduan irama garis dipertajam dengan mahkotanya, kan gitu. Berbatang 3, mahkotanya, bapak, ibu, anak. Grouping mahkota banyak lagi. Karena berbatang banyak, tumbuh berkelompok. Tumbuh berumpun, satu batang mecah menjadi garis batang lebih dari 3. Mahkota, kan gitu. Bunjin, irama garis batang dipertegas dengan mahkota di atas, mahkota menyamping, mahkota menggantung, atau 2 mahkota di atas dan mahkota menggantung. Silakan. Jadi intinya kekuatan di ekspresionis itu adalah perpaduan irama garis batang dipertegas dengan mahkotanya. Dan di sini persyaratan kaki tidak mutlak. Jadi kalau teman-teman punya garis batang dan kebetulan kakinya cuma 2, kakinya 1, teman-teman tidak bisa menggunakan itu, cepat geser konsepnya menjadi ke kacamata ekspresionis. Di sini kalau ada kakinya ya bonus. Misalkan twin trunk, kakinya 3 kokoh, lebih bagus. Nggak ada, nggak jadi masalah. Nah sekarang apa buktinya di ekspresionis kaki tidak dipertimbangkan secara berlebihan? Contoh ketika kita lihat pohon-pohon bunjin. Apakah ada kakinya 3? Ada nggak? Kenapa bisa bendera merah atau bendera 2? Karena apresiator akan melihat, oh itu garis, irama garis, ekspresi diperkuat dengan mahkota modelnya bunjin. Jadi kalau kita di ekspresionis, kita tidak lagi menyebut itu sebagai gaya, tapi menyebut sebagai model. Seperti yang saya katakan mengusung era modern budaya barat, kemampuan kita meniru fenomena alam itu kan baru 0, berapa persen ya. Sampean ke hutan lihat pohon patah ditirukan, pohon patah tumbuh mahkota menggantung, jadi bunjin mahkota menggantung. Ada pohon seolah-olah tertiup angin, sampean tirukan, jadi model seolah-olah tertiup angin atau windswept. Yang seperti Ibel suka hanya mancing di pinggir sungai, lihat pohon menggantung tergerus air, menjadi model water swept, tergerus air. Nah sampai ndelok ini kan windswept toh, wong PBBI iso ngomong water swept kan gitu, kan gitu, boleh nggak? Ada nggak di alamnya? Nah, kalau nggak dijak ngopi sama Mbak Ibel di pinggir kali, mancing banyu menjuntai namanya terterpa aliran air. Bahasa kerennya apa? Water swept.
Nah, di atas kan windswept. Nah, di bawah water swept. Keren ini. Cuma kita aja nggak mau gaul menggali lebih jauh kan gitu. Nah, kalau itu bentuk suatu ekspresi yang diibaratkan oleh fenomena alam air, ekspresi yang diakibatkan oleh fenomena alam angin. Ekspresinya kan ada di wujud mahkota-mahkota, awan-awannya. Paham ya? Jadi kalau kita bicara ekspresionis itu kekuatannya ada di perpaduan irama garis batang dipertajam dengan mahkota-mahkotanya. Bisa berbatang 2, berbatang 3, berbatang 2 merebah, berbatang 3 merebah, tumbuh berkelompok, grouping, tumbuh berumpun, klam, model gunjin, model tertiup angin, model water swept, waduh luar biasa. Bunjin aja banyak, bunjin mahkota di atas, bunjin mahkota menyamping, bunjin mahkota menggantung, bunjin 2 mahkota. Aduh, luar biasa. Dari sini ekspresi aja yang ditanyakan. Iya, monggo. Ben podo krungune. Ini yang terkait dengan water swept tadi, Pak. Kalau wind swept itu pemahaman saya semua gerak daripada ranting anak ranting itu kan searah. Kalau wind swept. Tapi kalau water swept mungkin bisa juga, bisa tidak. Wind swept yang bagian bawah saja itu mengikuti arah air, tapi di sisi atasnya itu nanti kan tidak harus mengikuti arah air itu. Nah ini gimana penjelasan? Jadi bisa aja ide kreatif atau konsep itu dipadukan, bisa aja ada dalam satu pohon ada 2 model. Kita di penjualan mengenal itu yang istilahnya mixed style, gaya double. Bahasa Indonesia kayak double. Atar bicara naturalis atau bicara ekspresionis dengan model tertiup angin, bahwa juga sama seperti tergerus air, silakan sah-sah aja. Masalahnya bisa nggak melahirkan kesan dan pesan dan itu ditangkap? Kan PR. Kalau jenengan mau belajar windswept, jenengan harus sering-sering lihat fenomena di alam. Ketika suatu batang tegak tertiup angin, yang bergerak apanya? Ranting. Nah kenapa sama nak gawe windswept kok cabang mbok tekuk sampai koyo ngono. Nah jadi lala takoki dari ranting anak rantingi. Tapi begitu sampean prakteknya membuat benarai jelas Mas, sampai cabang-cabang pokoknya tahu kok ini. Padahal jenengan perantingannya iya kan? Nah makanya itu loh, apa yang kita lakukan harus bisa diterima rasa dan logika. Itu salah satu yang dimaksud tidak bisa diterima logika. Kalau cabang tertiup angin, cabang segede itu sama nekuk kayak gini, logikanya gimana? Kata kan? Tapi itu tetap ini pucuknya ngawret gini. Iya kan? Kudune kan cuma walaupun pohon naturalis tegak, formal gitu ya. Terus dikembangkan menjadi tertiup angin, bisa? Bisa. Yang bergerak apa? Ini paling pol ya anak ranting itu ranting. Adeloken tenggorono wit iku. Sing ngobah apa nih? Intinya kan di perantingannya anak cawan ranting. Nah kenapa cabangnya melok gini? Nah melok ini ya sempel. Ini patah. Hanya Pak, kalau terjadi puting beliung pasti nggak akan berdiri secara permanen seperti ini, pasti patah. Nah itu logika alam.
Makanya di poin keempat kerangka berpikir harus bisa diterima rasa dan kalau watershed, bagaimana menurut jenengan? Bukan, kita pilih dulu watershednya. Kalau tertiup angin, ya kan, yang bergerak kan anak cabang paling mentok ya, anak cabang ranting cucu ranting. Tapi kalau watershed, ranting aja. Apa bedanya tertiup angin dengan itu watershed? Enggak, watershednya aja, cuma perantingannya. Nah itu kalau kita bikinnya cuma seperti itu, masih terkesan tertiup angin. Jadi kalau kita bikin watershed, begitu pohon menggantung ini kan terterpa angin gini. Logikanya bagian dari sini nggak ada sisi hidupnya. Kalau tertiup angin kan bisa hidup semua. Tapi kalau watershed tergerus air setelah menerus-menerus, logikanya sisi sebelah sini pasti rusak. Ya, arahnya sama. Cuma sisi ini harus tidak ada kehidupan karena ini tertempa air terus, nggak mungkin dia hidup. Yang itu cuma ujungnya ini. Nah itu logika alam. Tadi bedanya antara windshed sama watershed itu. Rata-rata bentuknya mesti menggantung karena dia menjuntai ke sungai tergerus air. Ya pasti sisi sebelah sini pasti rusak kalau alirannya itu. Nah, tapi kalau tertiup angin kan enggak lah, masih utuh. Bedanya. Jadi begitu kita melihat itu langsung ketangkap, oh dia mau bikin konsep watershed, kan gitu. Kesannya langsung nyampe. Tapi nggak ngomongin sebelah lah. Awal-awal untuk orang ngomong yang seperti itu kan bikinnya menjangan. Tapi di sini masih dikasih kehidupan. Logikanya nggak nyampe. Kita nangkep itu watershed, tapi di sini dikasih komposisi. Nggak nyambung. Nah. Yuk, yang lain? Yes, Pak. Oh, kalau dari akar, ini kita bicara tahapan dulu Pak ya. Akar, batang, itu tahapan bayi. Kepala nggak ada. Akar, badan, tangan, tahapan anak. Akar, badan, cabang, anak cabang, tahapan remaja. Sampai tahapan dewasa, sama tahapan tua. Kalau yang jenengan maksud untuk top mahkota itu dibaca dari pangkal kaki, garis batang, leher, sampai top kepala. Nah itu dikatakan gerak dasar pohon itu sampai top mahkota. Makanya kalau bikin kita mau ikut biasanya lokalan atau nasional kelas prospek, itu kalau garis batangnya miring atau lurus, minimal kakinya 3, ada terusan ke as mahkotanya pasti merah. Dan rata-rata teman-teman itu akar, batang, walaupun bawa tangan, tapi nggak ada kepalanya. Potong leher ini, tuh, ya pasti dapat hijau. Jadi yang dimaksud dia itu punya top mahkota itu jenengan baca dari pangkal, dari ibaratnya orang lah ya. Orang itu punya kaki, punya pinggul, punya badan, punya leher, punya kepala. Nah, rata-rata teman-teman kalau ikut prospek punya kaki, punya pinggul, punya badan, leher, kepalanya nggak ada terusannya.
Itu yang dikatakan pohon itu tidak punya terusan ke mahkota. Ini yang dinamakan gerak dasar ini mas. Pohon itu basicnya disebut dengan gerak dasar pohon. Yang dimaksud gerak dasar pohon itu dari pangkal sampai pangkal, pinggul, badan, leher, kepala. Itu dikatakan dia punya gerak dasar. Kalau berbatang dua ya sama. Misal berbatang dua ini saya dengan bapak ini, ya sama-sama punya pangkal, ya udah kaki juga jadi hitung lah, misalkan punya sama pangkal, pinggul, sama-sama punya badan, sama-sama punya leher, sama-sama punya kepala. Tapi kalau berbatang tiga juga harus seperti itu. Tapi kebanyakan teman-teman kan bikinnya batangnya dua, mahkotanya satu. Itu yang dikatakan pohon itu yang satunya tidak punya mahkota. Nah, pohon mengandung. Nah, coba jenengan tekan berdiri. Masuk praktek mas. Bagaimana? Jadi kita nggak, ini logika aja. Ya, sekarang jenengan ruku. Lebih ruku lagi. Nah, kepalanya di mana? Ya. Kalau setengah menggantung. Nah, jadi ketika teman-teman menentukan konsep lihat gerak dasar pohon, garis batangnya apapun, tirukan dengan badannya jenengan. Paling simpel itu. Kalau miring loh, ini kan loh, kaki, pinggul, ya, badan, leher, kepala. Kepalanya dari mana? Ya sesuai dengan kemiringan garis batang. Tubuh kita itu sebenarnya udah ngajarin. Nah, kalau kita udah miring kayak gini, loh, ini kan berlangsung. Ini kan udah siksak. Cabang pertama, loh, cabang kedua, loh. Kenapa pusing-pusing? Ketika pohonnya menggantung, tirukan dengan tubuh jenengan. Mahkotanya ini, pasti jenengan bisa ngira-ngira mahkotanya dari mana. Setengah menggantung sama. Berbatang dua juga sama. Itu berdampingan gini, sepasang suami istri. Mahkota pertama, mahkota kedua. Berarti cabangnya, batang yang pertama harus lebih rendah agar mahkotanya terpisah. Sehingga memberikan kesan pasangan suami istri, ya kan? Mahkota pertama mengayomi mahkota kedua. Kan kalau gitu enak. Ya kalau jenengan bisa mensimpelkan seperti itu, ya saya yakinlah akan terapresiasi dengan baik. Ketika jenengan nggak mendapatkan apresiasi terbaik, walaupun itu prospek, jenengan udah sadar iya ya karena terusannya ke kepala. Karena rata-rata teman-teman seperti itu. Garis batangnya, gerak dasarnya udah, posisinya garis batangnya udah miring, mahkota terusannya dibalikin ke tengah. Ayo, sampean gelem, sampean takon miring terus gini. Orang mau enak pak, gini pak. Itu logika alam. Nah, sampean goleki pohon yang sedang miring, pasti dia mengikuti garis mahkota topnya, mengikuti kemiringan karena hukum penyinaran. Enggak bisa tidak. Masa anak pohon miring kayak gini sampean. Ini terus mahkota yang ini. Enggak ada. Sama nang alam dia ora ono. Keju. Nah, Kalian keju berarti jadi terus-terus no. Nah itu yang dikatakan di penjurian di kolom pertama penampilan, di subpoin pertamanya penjiwaan. Oh ini dikatakan penjiwaannya lepas. Ya kan? Secara realitas alam tidak tercapai. Di sub kedua di penampilan itu ada realitas alam loh kena meh. Satu penjiwaannya lepas. Kedua realitas alamnya pohon itu miring mahkotanya ke tengah. Realitas tidak sesuai. Sub yang ketiga kesan dan pesan. Tidak memberikan kesan pohon itu miring. Wes tadi kolom pertama penampilan nilainya wis jeblok-blok. Poin kedua gerak dasar. Gerak dasar pohon miring itu ya dari pangkal ya sini. Ya.
sampai ke ujung keterusannya. Dikerekno, wah gerak dasarnya tidak sesuai dengan garis matang. Loh, jeblok mana kolom kedua? Kolom ketiga keserasian. Wah, wis mahkota tengkleng, pasti komposisi itu malah pasti tidak akan mencapai komposisi untuk melahirkan dimensi kosong dan dimensi isi untuk menimbulkan proporsi dan perspektif sehingga mencapai keseimbangan wujud tidak akan tercapai. Wah iso ora percaya. Poin ketiga nggak kena. Nah wis poin sampai 1, 2, 3 nggak kena itu kalau ati ngomong kolom keempat. Sing bicara kemantangan sampai suranting. Nah selak angkut dhisik. Ya lah. Berarti di poin 1, 2, 3 itu aja juga kita nggak kena. Apa mana ngomong matang. Pasti nilainya drop lah. Syukur-syukur oleh hijau. Nah juri ini Pak Eko seapian dari hijau ya. Nah juri ini aku rada kayak gendero. Apa? Tuman ngono kuwi ya ngono. Jadi jelas ya. Apa-apa jenengan. Makanya 5 kerangka berpikir itu kalau saya sambungkan itu terkorelasi atau terafiliasi dengan 4 kolom penjurian. Di situ nggak ada tulisannya harus begini, tidak boleh begitu. Nah, Allah tulisannya. Kolom pertama penampilan. Penampilan itu dibagi 3 poin: penjiwaan, realitas alam, kesan dan pesan. Kolom kedua gerak dasar. Gerak dasar gaya atau model seperti yang jenengan tanyakan tadi dari pangkal sampai ke ujung urusan mahkota. Gerak dasar alur komposisi karakter pohon. Poin ketiga keserasian. Di keserasian itu ada komposisi untuk melahirkan dimensi kosong dan dimensi isi untuk melahirkan proporsi dan ketika tercapai proporsi akan mencapai perspektif pandangnya. Ketika tercapai perspektif pandang akan mencapai keseimbangan wujud. Enak loh. Ini tulisannya oleh kawan. Yang keempat kematangan. Kematangan itu terkait tahapan anatomi. Dan dikatakan tahapan anatomi itu seperti lengan kita ini. Cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, cicit ranting, daun. Wujudnya ya seperti tangan kita ini. Orang menyebut tangan kita ini kan tangan, tapi tangan terdiri dari lengan, pergelangan, jari. Ukurannya sama. Dari pangkal ini sampai ke ujung ukurannya sama enggak? Kan enggak sama. Nah, bikin cabang harusnya juga seperti itu. Jadi bikin cabang itu, oh ini cabangnya potong 3/4 lagi, oh ini pergelangannya 3/4 lagi, oh ini jarinya, baru dipecah lagi. Cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, daun. Ukurannya juga nggak sama. Nah, selama ini kita bikin gimana? Dari pangkal sampai ujung besarnya sama. Nah itu dikatakan pohon itu tidak memenuhi kolom keempat, mempunyai tahapan anatomi. Tapi kenapa bendera 2? Karena seluruh pesertanya rata-rata melakukan yang sama. Pesertanya gak oleh sing tahapan ini. Mau nggak mau Pak Eko memilih yang melakukan yang sama, yang paling baik yang mana. Mau Pak Eko melakukan itu. Tapi ketika ada yang punya tahapan itu, yakin yang lain lewat. Enak loh. Ono tulisannya oleh Kak oleh. No. Nah gitu, kadang-kadang bukan jengkel ya. Kadang-kadang kita dengar, kita lihat pameran, sama-sama lihat pameran, ada orang lihat pameran nyeletuk. Sing menang gaya konvensional kabeh. Aku tuh tak jungkrak no ngono ya. Koyo ruru wong. Kan gitu. Kan dikatakan gaya konvensional itu adalah naturalis dogmatis yang mengusung wujudnya itu segitiga sama kaki. Apa ono pameran saiki? Paling ono cokane beliaunya itu. Itu pun jelimet itu cabang kanan kiri untuk ngomongin
filosofi ketuhannya. Padahal udah ideal, sampai mengerucutnya ke atas, sampai bentangannya udah ideal. Tapi sih hitung-hitungan itu dalamnya itu. Karena udah konsepnya terlanjur naturalis dogmatis, mau nggak mau persyaratan itu harus. Jadi yang mengakibatkan boleh dan tidak boleh itu sebenarnya ketika jenengan meletakkan konsep mengusung filosofi apa, itu aja. Kalau jenengan terjebak ke filosofi dogmatis, ya mau nggak mau ditawar. Cabang pertama harus lebih besar dan cabang pertama harus di sebelah. Ketika jenengan tidak menyadari itu dan tidak mau terjebak itu, cabang pertama yang nanti kio kok, wah aku tak gak naturalis terapan aja, kan gitu. Nah itulah salah satu lah kalau sampai bingung meletakkan konsep ya itu. Yang penting kerangka berpikirnya sampai menjalankan. Yang kedua jenengan mulai mengenal 3 kacamata aliran. Apa itu naturalis, apa itu ekspresionis, apa itu surrealis. Ketika jenengan ngomong naturalis, mau dogmatis, mau terapan, persyaratan kaki minimal 3. Karena katakan kenapa persyaratan minimal kakinya 3, karena di berbatang tunggal dan posisinya selalu 3. Kalau nggak ada pondasinya pasti rubuh. Kalau jenengan yang biasa menggunakan bahan-bahan dari alam, tidak berdaya, kemungkinannya itu larinya ke ekspresionis atau ke surrealis. Kalau jenengan menggunakan ekspresionis, modelnya juga luar biasa, banyaknya luar biasa. Yang ketiga kacamata surrealis. Yang dikatakan surrealis itu segala sesuatu yang bisa menimbulkan daya hayal tersendiri bagi penikmat. Nah, di surrealis yang menimbulkan daya hayalnya itu ada di pola atau bidangnya. Contoh bonsai panorama di batu. Imajinasinya itu ada di pola batunya yang menyerupai seolah-olah gunung, bukit, tebing, pulau dan sebagainya. Kalau di batang-batang gerobokan atau rubuh, itu kan batang yang roboh tumbuh menjadi garis batang baru. Orang bisa ngomong raf, atau orang ngomong hubungan akar tumbuh titik untuk menjadi garis batang baru. Nah, daya hayal imajinasinya ada di mana? Ya di medium yang untuk dia tumbuh menjadi garis batang baru itu. Tumbuh di atas batu, on the rock, atau tumbuh menyengkeram batu. Daya hayalnya ada di mana? Akar yang tidak terlihat dari tanaman itu bisa hidup subur. Pasti dengan kalau lihat pameran tumbuh di batu itu kadang-kadang orang kan dikelilingi. Oke, oh jadi kok ini kok surip kan gitu. Nah, itulah yang daya hayal itu yang dikatakan surrealisnya di situnya. Ketika jenengan melihat menyengkeram batu, mungkin jenengan punya imajinasi sering ke hutan, pasti koyo wedhe sing nyengkeram batu di alas jago atau di mana. Nah, itu kan imajinasi tersendiri. Mungkin jenengan lihat pohon beringin yang sulurnya menggantung-gantung, jenengan terus merasa takut atau malah jenengan tersenyum-senyum, kan menimbulkan daya imajinasi tersendiri. Kalau sampean melihat pohon beringin seperti itu yang kesannya angker seperti itu, jenengan takut, pasti sampean tahu diketoki lek ngono ya. Tapi lah sampean lihat pohon itu malah senyum-senyum, yakin sampean di pengalaman golek togel lek ngono. Kan gitu. Nah, itu kan menimbulkan daya imajinasi tersendiri. Itu yang dikatakan surrealisnya di sana. Dan di situ modelnya banyak, tumbuh di batu, menyengkeram batu, expose root, tampil akar, wrap, styling, connecting root, sebagainya banyak sekali. Bonsai panorama dan sebagainya.
Jadi ketika jenengan menghadapi pohon-pohon yang tidak punya kaki, dan jenengan cepat-cepat berpikir ke ekspresi atau jenengan berpikir ke surrealis. Jenengan tambah batu udah bicaranya surrealis. Terus atasnya naturalis, boleh silakan. Bawahnya surrealis, atasnya ekspresionis, boleh. Jadi jenengan, oh ini surrealis terus tidak bisa bikin seperti naturalis. Enggak juga. Bawahnya karena kakinya enggak ada dipasang batu, pangkal dibaca surrealis, atasnya tetap kita bikinnya seperti pohon. Enggak. Tadi dikatakan surrealis kombinasi naturalis. Jadi intinya jenengan mau bikin apa aja itu bisa diapresiasi sesuai koridornya. Ketika jenengan tidak mempunyai pohon, tidak bisa diapresiasi secara koridornya, ditandai dengan bendera yang tidak jenengan harapkan harusnya merah hijau. Jangan buru-buru marah. Jenengan yang harus koreksi. Kenapa? Apakah cara kita meletakkan konsep yang tidak tersampaikan, kan gitu? Apa konsep yang saya letakkan tidak sesuai dengan garis batangnya? Rata-rata sebenarnya kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman setelah ini mungkin teman-teman akan sedikit lebih banyak tahu setelah ini ya. Contoh ketika jenengan ikut pameran ekstrimi nasional ya, prospek dapat merah. Kenapa teman-teman di pameran lokalan yang malah dapat hijau? Ya enggak? Oh, rasan-rasan, juri ini keroyokan nah. Lu kok guyu nih gitu? Ya. Lagi juri ini sing pecus apa ora pecus sih kan ngono. Jadi setelah ini teman-teman akan lebih jeli membaca itu. Ketika jenengan apapun itu hasil, yakin setelah ini zaman senyum-senyum. Gak usah menghujat teman senyum aja. Apa sing ora? Paling ku sifatnya sharing tapi bisik-bisik. Gak ngamuk-ngamuk. Ngono kuwi tak rungokno Mas. Curhate sampean tak rungokno ya. Nek nasional iki laban, di lokalan tambah ijo. Lah iki jurine iki gene. Guyu deh. Ya. Nah, sekarang teman-teman udah punya jawabannya. Sebenarnya bukan berbeda yang menyuri, bukan berbeda cara apresiasi enggak. Kalau di lokal bedanya itu tergantung kesepakatan antara panitia dan tim juri. Kalau nasional, karena nasional itu tidak punya perangkat untuk mengapresiasi prospek, keputusan satu, dilihat cuma gerak dasar selesai. Hanya dilihat dari pangkal, garis pinggul, garis batang sampai leher ke tulisan mahkota. Mencerminkan, kalau kita melihat garis batang akan mencerminkan gaya atau modelnya. Tertangkap enggak, itu aja. Tapi kalau di lokal itu biasanya batasannya itu kompromi antara panitia dengan juri. Dan juri selalu menanyakan apa teman-teman batasannya untuk mengapresiasi di hajatan teman-teman ini. Ada yang ngomong gerak dasar plus langkah. Ada yang ngomong gerak dasar apa mana ditambahi kelas tunggul. Ini ada mumet ya. Itu sebenarnya apa ya? Karena teman-teman sendiri banyak maunya dan ingin diakomodasi semua, tapi lupa untuk bicara aturan mainnya. Nah itu kalau orang nggak paham atau panitia tidak mengkonsolidasikan, itu akan jadi rancu. Ketika kita ingin ramai hajatan ya, kelas tunggul diikuti, ya kita harus jelas loh. Kelas tunggul tahapannya bayi selesai. Jadi hanya akar dan batang, nggak lihat terusan. Kalau itu memenuhi syarat, merah. Kan gitu. Tapi kalau kita ngomong gerak dasar, prospek gerak dasar, ya harus ngomong kaki, pinggul, badan, leher, kepala. Nggak ada kepalanya, lewat. Kan gitu.
Nah itu kan aturan itu bisa dipertegas ketika ada kesepakatan antara panitia dan juri. Nah selama ini banyak, udah pasrah, nah, pasrah ya kadang-kadang ininya juri yang lebih dominan karena nggak ada batasan kesepakatan kan gitu. Dan itu jenengan terus bandingkan dengan apa yang dilakukan secara nasional. Oh, kalau nasional nggak jadi tawar, yang ada paling tim jurinya yang gontok-gontokan, kan gitu. Kesepakatan satu, gerak dasar selesai, dari pangkal sampai ke ujung selesai. Nggak ngomong cabang, nggak ngomong. Tapi kalau di lokalan kan permintaannya aneh-aneh. Ada kelas tunggul, ada kelas setengah jadi, ada prospek setengah jadi, sama jadi. Terus batasannya nggak dibahas. Repot. Ya kalau kita mau untuk menjembatani teman-teman baik di lokalan atau ada pemburu ada apa, kalau kita bikin lokalan itu walaupun ada kelas tunggul, ada prospek setengah jadi, ya biasakan kelas tunggul batasannya tahapan bayi selesai. Pengertian taman bayi itu ya akar badan selesai. Jangan ngomong leher kepala, jangan ngomong itu. Tapi kalau ngomong gerak dasar prospek, ya harus sampai ke ujung. Nah yang ini yang harus kita jadikan suatu kesepakatan bareng, biar tidak terjadi salah paham. Dan yang kedua yang sering mempengaruhi itu bobot peserta sebenarnya. Kadang memang pesertanya banyak dan fight, ya memang kita kecenderungan bukan pelit ya, setengahnya nggak ngasih angin surga lah, nggak angin surga. Tapi kadang-kadang itu pesertanya terbatas. Ya, kebetulan panitia ini kepingin nyenengke peserta. Wis ono 10 besar, 20 besar, sik njaluk 5 besar, sik njaluk bestri, sing iki kok nomine ada mumet iku Mas. Iku sebenarnya yang kadang-kadang bikin juri-juri itu dilema. Ya kalau memang jumlahnya nggak memenuhi syarat ya digugurkan. Tapi ya namanya panitia tetap ngeles. Udah terlanjur diberikan trofi dong Mas. Ngono kuwi gak bayangno sampean niku lak difoto, ngono di-share. Waduh, iki seni kumat jan. Iki sing juri semua apa goblok ngono kan. Padahal juri itu karena saking nggak teganya sama teman-teman, terus panitia itu udah menyediakan. Mau nggak mau, aduh, juri menolak, panitia tetap ngeyel, udah terlanjur dibelikan trofi. Begitu dieksekusi, di-share di media sosial, wis jadi bully-bulian. Nah, ayolah kita nanti ke depan kalau kita mau bikin semacam itu, kesepakatannya yang harus dibangun itu. Jangan buru-buru. Jadi kebijakannya juga harus fleksibel. Kalau jumlah memadai kita lanjutkan, kalau nggak memadai ya jangan dilanjutkan. Itu sama-sama membangun lah, biar nggak terjadi kerancuan. Karena orang yang melihat di luar ring itu komentarnya pasti lebih banyak. Tapi kalau kita di dalam ring, kita tahu kondisinya, nggak mungkin orang itu ngomong macam-macam. Itu aja. Nanti kita sama-sama harus bisa jaga lah. Jadi apa yang saya sampaikan kalau jenengan melakukan itu, yakin nggak akan blesot lah, terapresiasi dengan baik, sesuai harapan jenengan pastinya. Kalaupun tidak sesuai harapan jenengan, pasti jenengan akan menyadari dengan sendirinya. Nggak bingung membandingkan, nggak bingung mencari pembenaran, jenengan akan oh iya ya terusannya belum jelas, oh terusannya belum ada. Itu kita bicara gerak dasar.
Belum kita bicara nanti di jenjang selanjutnya. Dari sini ada yang tanyakan, teman-teman? Apa wis kesuwen ngenteni ya? Iya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya ke pertanyaan, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Mas Beni bersama teman-teman yang telah bersedia datang di Sukoharjo untuk memberikan pencerahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja ke pertanyaan yang terakhir tadi tentang surrealis, ya. Tentang aliran surrealis. Itu tentang yaitu menimbulkan khayalan gitu ya. Di sini di Sukoharjo sini saya itu melihat banyak bahan-bahan yang segampangannya sudah judek untuk mau dibuat gaya yang seperti apa. Itu kita sebut saja kalau di sini hanya bedugel gitu ya. Bentuk bedugel tunggul tidak jelas. Mau dibikin serenteng juga enggak pantas, casket juga enggak bisa, atau apa sudah kayak tidak mungkin. Nah, kemudian banyak sekali itu yang surrealis itu, wah ini diibaratkan gunung begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini, ini tunggul itu kan tidak menyerupai gunung. Apakah bisa itu di surrealis menjadi gunung? Satu contoh begini, maaf, ini saya ambil contoh, ini adalah Omas. Kemudian kita surrealis Luna Maya. Lah, seperti itu apakah bisa? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Ini kita sharing soal pengalaman ya. Nah, daerah sini banyak apa istilahnya, bonggol ya, bonggol. Langkah pertama, jenengan baca bentuk bonggol itu polanya. Dilihat dulu, bonggol itu pasti punya pola. Karena pola itu yang akan nanti itu menimbulkan daya imajinasinya ada di polanya. Walaupun bulat, bonggol itu seolah-olah gunung apa seolah-olah bukit. Gunung sama bukit kan beda. Ya. Dan di sini rata-rata apa? Serut ya. Bedugule kan serut gitu ya. Langkah pertama yang jenengan identifikasikan itu adalah pola bedugulnya dulu. Seolah-olah menyerupai apa? Ya nggak harus persis-persisnya, maunya Luna Maya, tapi itunya ya pesek. Yang penting sama-sama itu figur manusia, gitu loh. Kalau itu jenengan sudah mengidentifikasikan pola itu, kalau itu dipolai manusia, sampean kan akan tahu rambutnya harus di mana, matanya harus di mana, hidungnya di mana, kan gitu. Nah, sama dengan bonggolan, kalau bonggolan itu jenengan mengidentifikasikan seolah-olah itu bukit, kira bisa ngomong gunung, ngomongin bukit. Karena kalau gunung cenderung seperti segitiga lagi. Kalau bukit kayak batok, mengkurap ya. Nah, setelah itu jenengan baru, karena surrealis itu kekuatannya adalah di titik duduk tumbuhnya, bukan di bedugulnya. Bedugulnya itu yang hanya bisa menimbulkan kesan dan pesan imajinasinya seolah-olah bukit, seolah-olah gunung. Tapi kekuatan sebenarnya ada di komposisi titik duduk pohonnya. Kalau sampean bicara bukit, bisa jadi titik tumbuh itu mulai dari bawah sampai ke puncak bukitnya, sampai melebihi kayak Bandung bisa. Ya, baru orang bisa membaca itu bukit. Baru kita bisa ngomong dulu namanya kan gitu. Tapi kalau itu polanya menyerupai gunung, terus titik tumbuhnya ada di puncak gunungnya, logikanya ketemu nggak? Ayo, kalau bukit, di puncak bukitnya ada pohon, nah ini bukit-bukit akeh. Tapi kalau namanya gunung apapun itu, kalau bicara gunung, apa ada pohonnya di puncak gunung? Yang ada pohonnya ada di lerengnya. Mungkin
misalkan gunungnya puncaknya tingginya sekian ya, paling enggak itu seperempat lah di titik ini kan lerengnya. Ini ada tanamannya. Lah tanamannya bisa berdiri, bisa miring, setengah menggantung, terserah jenengan. Mohon maaf Pak Sugeng, mungkin ini untuk lebih jelasnya bisa diberikan gambaran di papan ini, mungkin kita bisa lebih jelas. Oh, letak-letaknya di sini, mungkin teman-teman bisa gampang menangkap gitu. Terima kasih. Mohon maaf Pak ini. Gerakannya kan Rono, nah Rono kok kiplera tinggi. Ya, lah yang ngono gitu. Ya, mungkin dengan adanya gambar, mungkin kita lebih bisa lebih gampang menangkap mungkin gitu. Ya. Kalau pola ini menyerupai gunung, logikanya pohon itu kan ada di sini kan, di bawah gunungnya ini kan. Acara di Sukoharjo Selatan. Mau berdiri Mas. diri, mau di sini nanti miring ke sana, Sementara. atau ini setengah menggantungnya untuk penguatnya kalau ditarik sedikit tetap bidangnya tetap asimetri ya. Misalkan yang dipaling di sini dipakai setengah menggantung, ini agak miring gini. Nah ini lagi kembali lagi tegak. Ini kan akan memberikan visual pohon tumbuh di gunung. Tapi kalau di bukit bisa jadi kan di sini. Sama, semakin ke sini bisa miring, bisa setengah menggantung untuk memperkuat kemiringan. Sama ini. Nah, kalau seperti ini jenengan akan membaca ini bukit, ini gunung. Kan itu. Mana ada ceritanya pohon ini di puncak gunung gini. Kenapa nggak ada? Karena di sini mau DPL-nya 2000, mau DPL-nya 3000, pasti ini akan tertepak angin yang akan kenceng, nggak mungkin dia bisa survive. Tapi kalau tanamannya ada di lerengnya ini, ya pasti survive. Mau gunung setinggi apapun. Contoh 3300 berapa? Ada cemara tunggal di lerengnya Mameru, udah? Ya, oh, tamu nggak gunung walau. Berarti kita yang pertama adalah harus melihat medianya dulu Mas, baru kita bisa mensurrealis, gitu kan? Ya. Jadi langkah surrealis itu jenengan harus bisa membaca polanya ini loh, bukan pohonnya. Polanya dulu, mau ini bedugul, mau itu batu, mau apa. Nah, ketika jenengan itu sudah memutuskan polanya itu bukit, berarti jenengan harus bisa memaksimalkan titik duduk pohonnya masing-masing untuk memperkuat penampilan bahwa itu bukit. Kalau namanya bukit ya itu masih pohonnya di atas masih ada. Tapi kalau namanya gunung yang ada hanya di lerengnya ini, entah ini pohon tegak, miring, setengah menggantung untuk memperkuat garis kemiringan garis, silakan. Contoh kayak batang rubuh ini. Loh. Bisa aja jenengan ini kombinasikan seperti bikin pohon kuping. Ya. Imajinasi garis sayangnya kan ada di sini. Batang rubuh yang tumbuh menjadi garis batang baru. Nah, cuma kalau di Bodogol, pondasi kedudukan dari garis batang ini itu minimal idealnya itu sejempol kaki startnya. Kalau di batu mau tuh satu rokek kelihatan itu batu ini pohon. Tapi kalau di Bedugul sejempol ini aja kurang Mas. Biar bisa jadi pembeda kalau ini sebagai media tumbuh, ini batang yang kita expose kan gitu. Nah rata-rata teman-teman saya lihat, saya tahu dulu awal di Sukoharjo pertama kali ada Bedugul bagus ya. Sering ikut sama sekarang di kelas madya. Tapi selalu kena hijau terus, kan gitu. Ya karena itu,
Karena bedugulnya kan polanya kan seperti bukit ya. Ini kekuatan pohonnya nggak terekspos kedudukannya itu. Masih kelihatan ini cabang apa ini pohon. Terus dia bikin ke atasnya tidak punya tahapan. Mana pangkal, kalau di bedugul kan nggak usah kaki ya. Mana pinggul, mana badan, mana leher, mana kepala. Nah, bikin gerak dasar pohon itu jenengan harus juga penuhi itu. Nah, apa ya ukurannya sama antara pinggul, badan, leher, kepala. Ketika jenengan menempuh garis batang seperti itu, terus baru keluar tangan, baru keluar telinga, hidung, mata, rambut, itu baru masih maksimal. Tapi kenyataannya selama ini teman-teman itu kalau di bedugul, garis batang kedudukannya ini terlalu kecil. Kalau di batu, walaupun satu rokok kelihatan tuh pohon. Tapi kalau di bedugul, minimal itu mendekati jempol kaki. Kian potong des baru bangun. Ibarat itu pinggulnya dulu. Kita bikin pinggulnya dulu, baru lihat bikin badannya. Nah, yang ada pertama kali saya main ke Sukoharjo waktu Pamnas itu ya, saya lihat ada bedugul bagus, tapi kesininya saya sering lihat itu juga udah tampil di Madya, tapi kesan itu nggak ada. Karena dia garis batangnya silindris, nggak ada tahapan garis batangnya, terus kedudukannya kurang gede. Pokoknya langkah kalau kita mau bedugul itu kan antara biar kita memberikan kesan ini batang kayu sebagai medium tumbuh, ini pohon, kedudukan pangkalnya satu minimal sejempol kaki, mendekati jempol kaki lah. Itu baru potong, ibaratnya itu pinggulnya dulu, baru sambil bikin badannya dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau di teman-teman sini kebanyakan sampai ke daerah Jawa Tengah, sampai ke Kebumen sana, rata-rata kan bedugul itu ya. Ada yang berbatang rubuh, tumbuh kembali, di konsep seperti rapstele itu, atau tumbuh berkelompok. Ada yang mungkin dari hubungan akar tumbuh lagi. Nah, titik duduk tumbuhnya ini mas, itu usahakan pangkalnya itu lebih dominan. Biar terkesan itu pohon, ini media, tumbuh. Dulu. Nah kalau itu besarnya sekian aja, yang ada kan yang gede dikit dah. Terus ini ketinggiannya melebihi polanya. Jadi tidak memberikan kesan itu benar-benar pohon ukuran kecil tumbuh di atas bukit. Tidak melahirkan kesan itu. Karena seingat saya waktu saya lihat itu kan bedugulnya bagus gini. Terus ini seolah-olah ini jadi masternya melebihi polanya. Jadi tidak memberikan kesan benar-benar dia pohon tumbuh di atas, tidak memberikan kesan. Apalagi tidak ada tahapannya, cuma gini kan informal tapi selendris gitu. Jadi biasakan teman-teman kalau main bedugul, mau main pohon apapun, biasakan pangkalnya dulu, baru naik ke badan, baru ke leher ke kepala. Setelah itu tuntas baru bicara tangan, baru bicara komposisi. Selalu biasakan seperti itu. Kalau bikin konsep pohon, apalagi di pohon-pohon bedugul ya, biasakan pangkal dulu, pangkal naik ke badan naik ke leher ke kepala, stop. Di stop pasti dia meletus, pasti keluar tangan. Kalau nggak sampai keluar tangan berarti mata tunas di situ ada yang rusak, biasanya kena jejak kawat. Makanya sering saya katakan kalau kita menggunakan alat bantu kawat biasakan 45 derajat. Lilitannya itu loh. Biasakan selalu 45 derajat, karena 45 derajat itu selalu jatuhnya di belakang mata tunas. Kalau terjadi pendobelan kawat, jatuhnya pasti di belakangnya lagi. Walaupun ditumpuk kawat sampai 3 sekali pun mata tunasnya nggak mungkin keinjak kalau kita lilitnya udah 45 derajat. Karena kawat kedua pasti jatuhnya di belakangnya lagi. Kawat ketiga jatuhnya di belakang lagi, walaupun kita double kawat berapapun pasti kenanya di belakang. Tapi kalau kita tidak 45 derajat, pasti kawat pertama jatuhnya di depan mata tunas. Kawat kedua ya pasti nginjak, pasti mata tunas ini pasti rusak. Atau ini maunya kan kita mau pakai dari anak cabang pertama atau keduanya kan di situ.
Nah, kalau udah seperti itu, akhirnya penambangnya lebih memanjang. Ketika penambangnya lebih, komposisinya lebih melebar, akhirnya proporsi ketinggiannya tidak tercapai. Ini kan masalah kebiasaan aja. Makanya kalau kita mau menggunakan alat kawat, alat bantu kawat, biasakan lilitnya dari ikatan kedudukan itu selalu 45 derajat. Entah teman-teman mau main 2 ruas atau 1 ruas, usahakan 45. Kalau 45 jatuhnya kayak gini. Karena ini ketahan kawat. Kalau udah banyak ini, kita tekuk gini ya. Kalau ada pendobelan kawat, kalau pecah coba. Pasti kawat ini yang kedua masih 3, satu lagi. Dari sini, anak lagi. Terima kasih untuk pencerahan terkait dengan surrealis. Mungkin kalau masih boleh dilanjutkan, tapi dengan topik lain bisa Mas. Pilih apa? Dengan pertanyaan yang lain, tapi boleh. tidak dengan surrealis. Ya langsung saja, mumpung ini pas bertanya sekalian nanti giliran teman-teman. Ini masih di Sukoharjo ya, karena saya melihat banyak sekali di Sukoharjo itu dengan pengarahan ranting ataupun cabang itu, menurut saya itu bagaimana ya? Dengan batang yang kaku, nah itu kebanyakan di sini itu dibuat sastra ngepir lah. Seperti itu bagaimana? Mohon pencerahannya. Ini kan tidak natural gitu. Terima kasih. Kalau sampean membentuk bidang komposisi, ini kan bidang ya, cabang ini kan cuma bentuk bidang ya. Ini katakan komposisi untuk melahirkan dimensi kosong dan dimensi isi wujudnya penampang. Ya, setelah itu kalau sampai ke situ pasti akan tercapai proporsinya, terkait proporsi besarannya, idealnya, sampai proporsi bentangan dan ketinggiannya. Kalau sudah tercapai proporsinya, pasti akan tercapai perspektif pandangnya. Kalau sudah tercapai perspektifnya, pasti akan mencapai keseimbangan wujud. Itu di poin ketiga, keserasian. Nah, terkait sekarang bentuk spiral mau apa, saya nanya dulu. Kalau jenengan mau biasa pakai kawat kan? Kalau jenengan bentuknya gimana? Zigzag? Maksud saya adalah dengan batang yang kaku, tidak Iya, melulu. tadi jawabannya ke sana. Saya nanya sama dulu. Ya. Saman kalau main kawat biasanya zigzag atau interval atau kurva. Kalau ini kan gelombang naik turun, Ya. atau jenengan kurva interval ini, atau jenengan zigzag atau spiral. Yang itu, yang nomor 2 tadi apa? Kurva. Ya. Kurva kebuka gini. Ya. Kalau sampean kurva. Ada yang lain, ada yang suka zigzag, ada yang suka spiral. Ada. Jadi masalahnya bukan masalah zigzag atau spiral kaku atau enggak, Mas. Terkait teknik pengawatan, ada yang biasa lazim digunakan itu, teman-teman, ada 3. Yang pertama itu seperti gelombang ini, kurva tertutup. Yang kedua interval, kurva menyamping kan. Yang ketiga kan zigzag. Kalau spiral kayaknya bingung ya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya terkait itu, ketika kita sering menggunakan itu interval atau kurva terbuka, itu menunjukkan pribadi seseorang itu terbuka. Wongnya begitu. Tapi kalau dia teknik kawatannya itu zigzag, itu jelas orang itu pribadinya keras dan kaku. Tapi kalau dia itu bentuknya itu seperti gelombang itu, yakin orang itu pribadinya orangnya tertutup. Nah, ini kan terkait selera yang menunjukkan kepribadian seseorang untuk berekspresi. Tanpa disadari, karakter seseorang itu masuk di karyanya. Lewat teknik itu juga bisa dibaca. Ayo sekarang ngaku aja lah, kawat ya, Pak. Ayo, yang biasa kawat siapa? Ibel. Kawatmu siapa, Bel? Kalau spiral ruwet ini. Lawek, kamu misalnya kiplewet mesti zigzag ya? Orangnya keras dan kaku. Lalu tahu. Kalau itu orangnya kayak gelombang gini,
pasti orang itu pribadinya orang yang tertutup. Jadi terkait itu Mas, itu selera, silakan. Jangan ngomong ini gayanya kaku dilemesno, ini kaku, ini lemes di kaku, no, kerausan Mas. Itu selera. Nah, itu yang dikatakan di seni. Di seni itu kepribadian seseorang itu tercurahkan di karyanya tanpa disadari. Tak masalah, sah aja. Yang gitu. Nah, ono mana Mas? Wis bentuke wite kaku ngono di spiral. Wis jelas kepribadiannya wae gak jelas. Itu menunjukkan karakter seseorangnya. Makanya dikatakan seni. Seni bonsai itu adalah proses seni penelanjangan diri yaitu. Jadi mana yang selera, mana yang ini. Walaupun sampean mau batangnya kaku, mau itu di pelintir-pelintir, mau di apapun, itu kan kombinasi, ya. Yang perpaduan garis. Masalahnya kesamaan ganjil atau enggak, itu kan penikmat yang ngerasa. Cuma kita membaca, selera ide seperti itu. Garwet kalau gak bertulis itu lemes, gak bertulis kaku, gitu Bang. Gak usah diperdebatkan. Itu udah menandakan kepribadian seseorang. Kalau yang itu jelas, gak jelas. Ya, karuan dia patah-patah, walaupun pohonnya lemes, komposisi cabangnya bikin patah-patah. Tanpa disadari itu menunjukkan kepribadian selera seseorang, kepribadian seseorang. Maksudnya orang itu wataknya keras dan kaku. Kalau orang itu suka ada yang naik turun ini, pasti orangnya tertutup, nggak bisa enggak. Jadi terkait selera, terkait kepribadian, nggak usah diperdebatkan. Tapi makanya nggak ada di seni itu salah atau benar. Yang dikatakan seni adalah di bonsai itu adalah proses penelanjangan diri yaitu Mas. Tanpa sama sadari sama menunjukkan karakter kepribadiannya sampean. Makanya kalau sampean memahami seni bebas ya 5 kerangka berpikir terapno. Pasti akan mencapai kebebasan berkesenian. Gaya apa oleh. Gitu loh. Tapi lah sampean ingin tahu proses selera seseorang, proses penelanjangan dirinya, ya iku mau. Karena selama untuk nekuni bonsai tenanan sih dari dukun teman-teman. Jadi wong ngene kan guyu-guyu dhewe ngali. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu sama hindari nggak bisa. Wong itu memang dari dalam sampean keluar dengan semestinya. Jadi kan ngono gak ada komentarnya wes guyu wae teman. Nah sekarang kita contoh teman-teman di Clara, banyak teman komposisi cabang yang dipelintir-pelintir kayak gitu. Terus apa tidak boleh? Nyatanya mereka bisa menyajikan punya keserasian perpaduan garis. Iya loh. Oh tapi didelok langkah pertama ya. Oh iya orang itu pribadinya tertutup. Dicedaki ya ini kemenangan tenan wonge. Tak kasih itu ya gak muni. Ya. Jadi itu terkait selera. Nah, terkait selera itu menunjukkan kepribadiannya. Jadi tidak bisa diperdebatkan ya. Itu subjektif. Sah-sah aja. Karena banyak bukti orang yang melakukan itu tapi indah. Ada yang banyak melakukan itu jadi aneh ya kayak. Yang itu. Cuma sebenarnya cirinya begini Mas. Ketika jenengan melakukan pengulangan garis lebih dari 2, pasti gak enak. Tapi kalau sampean walaupun seperti itu menggunakan gerakannya itu cuma 2 kali yang sama, sih enak. Tapi kalau lebih dari 3, yakin gak enak. Membuka no. Nanti kan jelas ya, masalahnya bukan boleh atau tidak boleh. Itu terkait selera, terkait kepribadian yang tertuang tanpa disadari. Sama tak didong ini, niatnya mau hindari tetap iso. Tetap dengan sendirinya. Nah, enak ya kok seneng ini. Nggak bisa Mas. Gitu. Jadi kalau yang itu nggak usah diperdebatkan. Karena itu menyangkut selera, karakter seseorang yang masuk ke medium berkeseniannya. Jadi mau dipadu no kaku sampai bulat untuk apa urusan kayak ini. Bukan masalah boleh dan tidak. Bisa nggak itu tersajikan dengan dan bisa dinikmati itu ini kan udah Pak. Lalu tak pikir
subjektif itu terkait selera seseorang atau karakter seseorang yang masuk di karyanya tanpa disadari. Makanya dikatakan bonsai itu adalah proses seni penelanjangan diri yaitu. Nah, ujung-ujungnya itu dihindari, ketangkep juga. Dia mulai tidak jujur dalam berkesenian, ketangkep. Bonsai itu angel lah merani, apa kurang-kurang. Kenapa? Bonsai sampai menghindari, ya sampai akan ketangkep. Oh sementara tak kayak ini disik lho. Karena mahkota ini cabangi gak ada, ambil ibel di pelengkung atau kok gini, kayak gitu. Loh, ketangkep. Dia sedang tidak jujur dalam berkesenian, loh, ketemu. Ya, makanya kan rekayasa boleh. Ya, rekayasa adalah seni, bonsai adalah seni rancang bangun yang kenal dengan rekayasa. Tapi lah tidak bisa diterima rasa dan logika, ketangkep. Wow. Dia mulai tidak jujur dalam berkesenian. Mosok ono mata tunas kok ono karena mata tunasi. Contoh seperti tangan kita ini. Ini kan ruas. Ini foto mata tunas. Nggak sampai bikin keringannya di tengah-tengah ini. Logikanya nyampe enggak? Jadi pakai masukan teman-teman yang suka masang keringan supaya enggak ketangkap. Tapi dulunya udah sampai aku naik. Kadang-kadang kita kan banyak orang suka masang keringan. Tapi keringannya itu ditempel di tengah-tengah ini. Padahal ini ruas ini kan mata tunas. Harusnya kan nempelnya di sini atau di sini kan. Tapi tempel di tengah-tengah ini. Dari radius itu saya langsung bisa tahu tanpa saya lihat. Itu tambahan. Saya yakin itu tambahan. Karena batang besarnya sekian, diameter sekian, ini pasti mata tunas. Nah kalau saya memasang keringannya di sini, ya bisa dipastikan itu palsu. Kalau usah tak periksa gile, gak usah. Kok ada aku itu palsu. Batangnya gede ini sama ini, diameternya sekian. Dan ini pasti mata tunas. Nah kamu masang di tengah-tengah. Wis alamat itu palsu. Tapi lah sama masangin pas di ini, masangin pas di mata tunas sih. Nah baru aku sih nyedek. Mengincang asli kan. Altiku. Saya tak incang. Nah, saya itu pring petuk nyatanya dibelah loh mas. Iya toh. Pring petuk nyatanya dibelah ya lima kok jero. Walaupun masangnya pas nih di ruasi. Iya toh. Itu terus dilihat toh. Apa mana awak dewi ya podo ae mas. Tapi kalau masangnya di tengah-tengah, ya wis langsung dipastikan kalau itu palsu. Tapi kalau di ruasnya, saya butuh untuk melihat dulu. Bagi pakuan atau apa-apa. Jelas ya? Ada yang lain? Jadi ternyata teman-teman kalau bonsai itu sederhana. Ya terima kasih Mas Beni. Mungkin bisa dilanjut atau mungkin ke pertanyaan teman-teman lain. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Ayo yang lain di sana. Apa yang menurut Mas? Gitu. Mang jelaske yang namanya counterbalance. Kalau sebuah kelemahan jadikan kelebihan, biar teman-teman juga jelas gitu. Ini guru-guru tangannya semuanya counterbalance. Sebenarnya terjadi counterbalance, ada counterbalance itu yang sifatnya wujud. Ketika kita pohon itu misalkan dominan ke sana gitu ya. Ya. Nah, ini kan terkesan berat ya. Kalau nggak ada batunya atau sesuatu hal kan pasti roboh. Nah, akhirnya counterbalance-nya itu untuk penyeimbang beban ini agar dia nggak roboh dipasang batu di sini. Nah, ini yang dikatakan counterbalance-nya. Nah, ini counterbalance berwujud karena sengaja ditambah batu, ya, untuk biar nggak roboh. Ada counterbalance yang sifatnya tidak, misalkan, ini ada.
Nah kan seperti ini. Kadang-kadang kan teman-teman butuhnya untuk penyeimbang belen kan perlu dikasih ini. Ya. Padahal posisinya garis seperti ini kalau di sini kan tambah janggal. Sebenarnya tanpa ini pohon ini udah kelihatan imbang. Kenapa? Garis punggung ini loh yang menjadi counterbalance-nya. Nah ini dikatakan dia punya keseimbangan counterbalance yang tidak berwujud. Karena counterbalance-nya ada di punggungan ini. Kalau ini butuh counterbalance berwujud. Karena kalau ditambah di sini nggak enak. Dari sini tidak bisa mengcover ini. Mau nggak mau dikasih pondasi batu. Nah ini dikatakan dia counterbalance yang berwujud. Ini counterbalance yang tidak berwujud. Jadi nggak semuanya. Kadang-kadang di pohon-pohon ekspresionis seperti santegi dan sebagainya kan kadang-kadang orang-orang lebih dikasih ini. Tambah ganjil. Ya. Padahal ini loh keseimbangan ini loh, garis kemiringan ini aja udah menjadi keseimbangan untuk beban ini. Nah ini mau tak terus kayak gini loh tetap enak. Walaupun tanpa ini. Kenapa ini harus ada? Jadi dikatakan kadang-kadang kosong itu isi itu kosong kan gitu. Nah ini, nanti kemiringan garis itu sebenarnya udah menjadi keseimbangan untuk beban yang. Contoh kalau semacam ini nggak bisa. Ini mau nggak mau harus ada fondasi agar tidak melahirkan kesan dia rubuh. Nah ini yang dikatakan keseimbangan berwujud itu keseimbangan tidak berwujud. Tapi banyak teman-teman apalagi di pohon-pohon santegi rata-rata dibikin komposisi lagi di sini ya untuk mengimbangi. Akhirnya terkesan pohon ini bukan lagi pohon ekspresionis. Ya, ini pohon ekspresionis akhirnya komposisi dipakai pohon naturalis. Coba itu ngajar ke kanan kiri belakang kayak gitu. Membentuk bidang segitiga sama. Karena kekuatan ekspresi sebenarnya udah kekuatan counterbalance-nya udah kuat, ngapain ditambah ini? Tapi kadang-kadang teman-teman itu dipakai sehingga akan terjebak lagi, hitung-hitungan lagi kanan kiri belakang membentuk bidang. Nah ini loh garis batangnya ekspresi. Kenapa bikin komposisinya seperti pohon-pohon naturalis? Tak kok Mas Musin sebelah kono. Ngomong biasa banci wanti dan sebagainya. Ya tapi sah-sah aja. Cuma ya itulah dikatakan penjiwaan pohon itu lepas itu kan di situ. Tadi dari penampilan tadi irama garis batang diperjati mahkota awan-awannya itu gerak irama garisnya tidak terekspos sebagai gerak ekspresi. Nah, terus dipertegas dengan awan-awan mahkotanya, karena ekspresinya kan lebih kuat lagi. Tapi digandoli, ditutupi dengan bahasanya keseimbangan. Padahal dengan irama garis itu aja tekukan gini aja udah menjadi keseimbangan yang dikatakan counterbalance kan itu. Maksud counterbalance itu mengimbangi dari beban yang sebelah sana. Ada yang perlu diisi secara wujud, ada yang diisi tapi tidak mempertegas kekuatan garisnya, ada yang memang perlu diisi untuk memperkuat keseimbangannya. Nah, kalau di pohon-pohon tertentu bisa, tapi kalau di pohon-pohon ekspresi jarang bisa ketemu enak. Rata-rata nanti kejebaknya bentuknya kayak gini lagi. Karena ini diisi, kalau sendirian nggak enak. Akhirnya di sini dikasih lagi. Kenapa ya semestinya kekuatan ini ada? Kekuatan ekspresi dari garis batangnya akhirnya nambah. Akhirnya kamu ngomong ganti. Nah itu kan bahasa-bahasa di edukasi teman-teman ini ya. Maksudnya kenapa kita bukan menghakimi karya orang lain, bukan seperti itu. Kita belajar apalagi di teman-teman sekolah gimana kita mungkin konsep pohon itu memang benar-benar kuat garisnya kan gitu. Tanpa kompromi. Nah, setelah teman-teman terbiasa seperti itu, mulai teman-teman berinovasi, mengembangkan penambangnya ditambah ya silakan. Tapi kok kalau teman-teman terbiasa tegas seperti itu, terus seperti itu, akhirnya balik lagi.
logikamu nyaman enggak kan gitu. Ketika kamu apa wis gawe ayu-ayuan bahas-bahasan kan gitu untuk isi siang. Tetapi begitu diapresiasi akhirnya jeblok, mulai kamu kelabakan kan gitu kejadiannya. Ketika itu dipermasalahkan, komposisinya yang itu dipermasalahkan, mulai cari alibi. Masa gitu nggak boleh. Akhirnya kita seolah-olah dijebak untuk boleh dan tidak kan gitu lagi. Padahal kita tidak seperti itu. Nah, kasar-kasaran ini ekspresinya nggak kuat selesai. Bukan masalah boleh atau tidak boleh. Jadi bikin naturalis, yes, komposisinya yang benar. Ekspresi kekuatan irama garis pertajam dengan mahkotanya selesai, kan gitu loh. Terus gerak ekspresi balik mana hitungan kanan kiri belakang walaupun beratnya lebih condong ke dari salah sisi. Kan gitu kan. Ya paling kalau kamu paling udah bisa nangkap lah di orang-orang seperti itu. Kenapa pohon-pohon itu dapat? Ya karena kelengkapan anatomi, kemapanannya, kematangannya dia melebihi dari peserta yang lain. Coba dia punya ada pohon yang tegas dan matang secara performanya juga, ya pasti itu lewat. Jadi ketika seperti itu yang ganjil ternyata lolos sensor, kamu nggak usah buru-buru demo, langsung lihat cara pameran keseluruhan itu musuhnya kayak apa. Oh iya, secara wujud dia lebih siap untuk ditampilkan. Nah, karena dia mesti bestan atau besitu. Tapi gitu ada pohon yang lebih jelas dan lebih kuat karakternya, walaupun simpel, ini pasti itu lewat, nggak mungkin enggak. Nah juri juga, saya pikir nggak bakal ngawur lah. Ketika dia itu anjene rana sing dipilih ya, itu hebat ini, pesertanya berat ini. Ya akan dipilih yang berwujud. Ya pasti yang berwujud seperti itu pasti ada kurang plus minusnya gitu loh. Tapi secara visual penampilan dia lebih layak gitu aja. Tapi ketika dia bertanding di peserta yang lebih kualitas, dia pasti melorot gitu. Syukur-syukur 10 besar. Oleh abangnya syukur. Ekstrim malah hijau. Sampai ngomong-ngomong prospeknya lagi. Seperti itu. Ini jelas ya. Ketika teman-teman mulai menerapkan 5 kerangka berpikir, ada OTT ya. Iling-iling 5 kerangka berpikir, mulai letakkan konsep sesuai garis batangnya. Entah garis batangnya ini naturalis, entah ekspresionis, itu pertegas. Kalau teman-teman mampu melakukan itu, jangan ceritanya bangunan sampai nggak kualitas, pasti yang ada masalah waktu, kematangan pohon. Kalau sampai udah mampu meletakkan konsep sesuai garis batangnya, kalau itu belum bisa terapresiasi minimal baik sekali, kendalanya pasti kerangkanya kurang matang juga. Tapi kalau itu terpenuhi, udah yakin lolos terus. Ini udah jaminan. Jadi nggak ada pohon jelek atau apa itu. Yang jelek itu otak kita. Karena apa? Tidak mampu meletakkan konsep sesuai garis batangnya. Itu aja. Contohnya zaman kayak kedubul. Pola itu terbaca seperti gunung, pohonnya ada di puncak. Ya wes ya ini. Secara konsep bisa masuk, pasti hijau, kurang kencang, kan gitu. Apalagi kedudukan batangnya tidak menggambarkan itu pohon, tapi menggambarkan itu cabang. Ini masih lewat. Gitu. Jadi selama kita mampu meletakkan konsep sesuai garis batangnya, kita akan pohon akan jadi sesuatu. Jadi nggak ada ceritanya pohon jelek itu nggak ada. Yang jelek itu karena kita tidak mampu meletakkan konsep sesuai garis batangnya, itu aja. Coba letakkan sesuai konsep itu. Aduh gede mual atau bawa api, itu kan masih gitu.
Paling komentarnya selalu, jadi gede, saya tingkas tambah api ini. Walaupun pohonnya masih kecil-kecil kayak hijau ini, aduh sayang pohonnya kurang gede, konsepnya satu. Jadi kan konsep yang kita tuangkan udah sesuai dengan garis batangnya, tinggal proporsi besarannya aja yang harus kita penuhi. Nah biasanya ketika teman-teman konsepnya udah benar, teman-teman itu nggak konsekuen atau komitmen, harusnya ditempuh satu jempol kaki atau kurang mendekati lah. Teman-teman nggak jempol tangan udah dipotong. Itu konsepnya benar, tapi teman-teman nggak komitmen untuk menempuh proporsinya. Itu tak kendala itu menurut. Tapi kalau teman-teman udah bisa meletakkan konsep seperti itu, mulailah konsep diletakkan guntingnya gua nggur genteng kabeh. Wer kan ngono. Iya. Pasti tadi. Tapi kalau mulai bisa meletakkan konsep guntingnya dicekel, sing ono protol kabeh. Ini pengalaman kayak gitu. Jadi teman-teman mulai belajar meletakkan konsep sesuai garis batangnya. Jadi teman-teman urut aja, terapin 5 kerangka berpikirnya. Setelah itu mulai letakkan konsep sesuai koridornya, mau naturalis, ekspresionis atau surrealis, sesuaikan dengan garis batangnya. Garis batang seperti ini potensi nggak tak jadikan seperti itu. Jangan buru-buru di konsep, pikir dulu itu. Begitu mantap, oke, tak ginikan. Nah, begitu diletakkan konsep yang semestinya, ketemu, ya udah, wis konsekuen dan komitmen. Nah, burung gede ya jadi ketok. Variannya dua toh. Ini burung apa? Burung gawat. Selesaikan dulu dari pangkal, badan, leher, kepala. Biasakan seperti ini. Lama? Enggak. Kalau jenengan biasa mengkonsentrasikan itu dulu, ya bonsai itu yang bikin lama itu ketika jenengan belum mencapai samanya bingung dikhawatir nah itu malah menghambat pertumbuhan. Harusnya dalam makanan terkonsentrasi ke atas, dia mekar, kepecah ke calon cabang, malah suwe. Kita bikin pohon, misalnya rata-rata 3 tahun kerangka ya, matang. Namanya kawan-kawan ini, namanya seperti ini. 3 tahun setengah kontak ya, terus magia utama lah. Rangkanya sama, pangkal ke badan ke leher ke kepala. Potong baru ngomong tangan. Tangan juga gitu, lengan pergelangan jari, potong jari ke pecah lagi. Kalau belum sampai ke ujung tidak dipecah. Nanti cepat. Karena bonsai itu lawannya waktu. Waktu itu bisa dilawan dengan filosofi, ilmu, filosofi, dan teknik. Nah, filosofinya, cara kamu meletakkan konsep berdasarkan kacamata. Nah, tekniknya itu akan lahir seiring pengalamanmu. Ada yang suka dikonsentrasikan dengan kawat. Bapaknya malah suka kawat, ditagaki karo pringkok, pokoknya munggaran dhuwur. Itu kan lahir teknik masing-masing. Yang penting tujuannya sama, dinaikkan supaya pertumbuhannya cepat. Entah itu sama bantu kawat, entah itu sama bantu dengan tongkat, sama radio, silakan. Mana yang dengan paling nyaman? Nah, kalau nyaman dengan tongkat, enak gitu dengan radio atau penjaga. Nah, semua itu sudah saya lakukan semua ya. Makanya kalau saya bilang kan, saya nggak pakai kawat, saya nggak pakai alat bantu. Pikiran sombong, enggak, aku guyonannya omahku desa. Nah, itu kawat lereng online, kata-kata kapan gawe bonsai ini aku. Akhirnya aku mulai dengan fit and grow.
Gak usah nunggu kalah. Kalau aku sombong tuh kan tuh, ya buaya sombong aja. Tapi aku alasan kemarin besok jawab kesuwen lagi. Jadi masalah bentuk lilitan, masalah teknik program itu lakukan mana yang menurut jenengan paling nyaman menurut jenengan, bukan orang lain. Karena masing-masing orang pasti punya pengalaman berbeda-beda. Sama tak suruh pakai kawat, gampang membentuk kawat, agak itu beras mas, kok gini aku cepet. Kan punya pengalaman sendiri. Nah, itu dikatakan seiring berproses akan lahir teknik individu. Aku mau untuk gede kasar, ya mau sampai saya ini. Kenapa? Jadi beras loh. Karena saya menggunakan ini sudah cukup. Dan prosesnya juga tepat. Gitu loh. Nah, gimana kita berproses, kita punya pengalaman, dan itu memudahkan kita dan tepat. Kenapa aku tergantung dengan pabrikan, kan gitu. Entah pabrik pupuk, entah itu pabrik kawat pun gitu loh. Nah, kalau Samang sanggup menemukan itu dan melakukan terus nyaman, itu kenapa tidak? Betul loh, mengawati betul oleh kok untuk melakukan teknik betul oleh, kan gitu. Jadi jangan khawatir, nggak ada di dunia bonsai itu boleh atau tidak boleh. Orang ngomong bahasanya itu cuma bahasa aja. Yang namanya alam tropis ya maka saya tadinya mesti penuh. Namanya alam subtropis itu tahu tajuknya masih lanjut. Weh, wah, bu arah ini istilah sing bohong oleh arah ini. Sebenarnya saya paham. Nah itu aja. Jadi makanya kerangka buktinya aja yang saya luruskan. Mulai teman-teman lakukan dengan 5 kerangka berpikir. Teman-teman harus sadar bahwa itu rekayasa, dunia adalah dinamis. Tuntutannya sealamiah mungkin. Sejak campur tangan manusianya harus minim, syukur-syukur melahirkan kesan-kesan. Itu diiling-ilingnya. Jadi ketika jenengan melakukan teknik yang berlebihan, jenengan akan sadar. Aduh, tidak mari-mari ulang ini. Luka tidak mari-mari. Kan itu. Alaminya semua ini. Sejak campur tangannya saya kenal terus ini. Tak hati-hati bondoku, gara-gara gitu. Akhirnya kita kan lebih bijak. Terus begitu ngawati. Begitu dikawati didasari. Kawat mulai masuk. Dilepas, tidak dikasih nafas untuk dia pulih. Cepat-cepat disimpang kawat nomor 2. Agar bentuknya tetap permanen seperti itu. Kalau itu masalahmu ini. Sehingga jejak kawatnya semakin kuat. Harusnya kan kawat masuk dilepas, biarkan dulu kambing berjalan normal dulu, baru itu pun berjalan normal, kambing jalan, mulai utuh, ambil kawat ukuran yang lebih kecil lagi, mulai lakukan lagi. Jangan langsung ditimpa, kalau ditimpa akan meninggalkan jejak yang permanen. Selamat meninggal. Seperti itu. Apa yang tanya lagi? Oh ya masalah loh. Apa? Yang terakhir? Jadi terkait penjurian mau lokal mau nasional, teman-teman nggak usah khawatir, tenang aja. Nggak usah berlebihan. Saya yakin setelah ini mereka akan lebih bijak. Karena udah tahu, oh yang dinilai cuma berat dasar, kalau berat dasar dari pangkal sampai ke ujung.
izin tanya. Ada ungkapan yang sering saya dengar, apa maunya pohon ikuti. Maksudnya gimana ini? Maunya pohon ikuti. Pohonnya pasar. Gini Mas, yang dikatakan maunya pohon kita ikuti itu bukan hanya sekedar bentuk. Karena tanpa disadari itu pohon itu sebenarnya mau dari garis batangnya, mau dari dia cara tumbuhnya, dia itu udah kirim sinyal ke kita. Cuma kadang-kadang kita itu nggak baca sinyalnya dia, kita cenderung berdasar egonya kita. Karena kita punya kepinginan, kita kayaknya, padahal pohon itu belum waktunya diperlakukan seperti itu. Contoh, dia masih proses kambioma masih terlalu tebal. Dengan mungkin lagi kepingin ya, belum waktunya dipotong dengan potong. Itu salah satu. Sebenarnya pohon kirim sinyal, kita nggak ngertiin sinyalnya dia. Makanya banyak orang ngomong itu cuma maunya pohon. Itu sebenarnya kita disuruh baca sinyalnya dia. Cara baca sinyalnya dia, kita harus kenal karakternya. Misalkan kita contoh pohon jeruk, kita nggak mau ngawat, ya maunya main keep and grow katanya. Kalau pohon jeruk itu tunasnya tumbuh, warnanya coklat, itu tandanya pasti ruasnya panjang. Terus dia masih proses kambium, penggaliannya nggak sempurna. Seiring waktu 2-3 bulan pasti dari coklat berubah menjadi hijau. Itu tandanya kayunya separuh, kambiumnya separuh. Dan itu pun belum layak proses karena kayunya nggak sempurna. Dan ketika 2 bulan lagi itu udah berwarna keputih-putihan, nah itu layaknya proses. Begitu warnanya putih Mas, namanya jeruk, teman potong mesti gunting bunyinya tak. Tapi kalau warnanya itu tapi kalau warnanya itu tes. Mana guntingnya kenju, tambah jelas suaranya. Tapi lah guntingmu prohek gak bisa muni. Nah guntingmu prohek gak bisa muni. Lah kenju muni, terus gimana. Tapi lah berkayu, warnanya putih, mesti tak. Nah, itu tandanya kayunya sempurna Mas. Begitu sama potong, itu akan tumbuh 2 mata tunas. Kalau itu posisinya mendatar gini, warnanya udah putih, sama potong, dua ruas. Pasti tumbuhnya ada 2 mata tunas, ke atas dan ke atas dan ke bawah. Otomatis akan mulai ke bawah dan bukan ke atas, atas 2. Ini nembak. Nembak begini. Setelah ini nembak ke bawah ini, dia udah proporsi, warnanya mungkin lagi, potong lagi. Satu ruas. Ya. Dia akan tumbuh lagi 2 mata tunas ke kanan dan ke kiri. Kamu pilih yang ke kanan, yang ke kanan dan yang dalam berdua. Sebenarnya kalau saya mengenal karakternya pohon, apapun jenisnya, nggak usah khawatir bisa. Karena sama tinggal ingat, pohon itu sama tinggal ikuti maunya pohon. Sebenarnya pohon itu satu, itu kalau masalah arah tumbuh ya. Arah tumbuh itu daun tunggal berpasangan, daun majemuk, daun ganda berpasangan. Itu karakter tumbuhnya berbeda. Nah, kalau semen tahu, ya semen coba, semen potong. Nanti mau tunasnya di mana? Kecenderungannya bagaimana? Contoh mustam. Mustam itu kan tumbuh cabang-cabangnya kan dari durinya. Ya. Nah, kebiasaan mustam itu kalau tumbuh gini. Turun dulu satu tekuan masih naik lagi ini. Jadi begitu saya kalau punya mustam, ini kan tumbuh ini. Nah, biarin. Pasti di sini kan ada durinya. Dua akar pendeknya. Udah proporsi, potong ini.
durian ke bawah yang pakai. Nah dari durian ini kan pasti akan ada cabang. Dan kebiasaanmu turunnya gini, dari turun naik sendiri. Tinggal saya cari yang turun terus gitu. Nah naiknya naik sendiri. Padahal kalau semen ngawat kan gini, sama kan? Mau serut juga gitu kan, potong turun dulu. Kamu kalau turun dulu baru naik loh. Sama. Sebenarnya kalau sampean ngerti maunya pohon itu kalau bahasa saya bukan nuruti pohon ya. Apa bahasa tadi? Nuruti mau pohon. Kalau saya bukan nurutin maunya pohon. Kalau saya, pohon akan ngajarin kita. Kalau kita mampu meletakkan konsep, pertama itu letakkan konsep. Baru pohon akan ngajari kita. Dengan cara kita membaca visual, kita kenal karakter dia. Gak mungkin zaman kecelek, gak mungkin zaman ketipu. Iya, matur suwun. Nah, itu terkait karakter mas ya. Nah, sekarang kita ke belakang lagi. Yang dimaksud kita suruh ngikutin pohon itu apanya? Kan gitu. Apakah kita membentuk bidang arah tumbuhnya atau kita mempertegas garis batangnya? Nah, ini juga salah satu indikasi mas. Saya tadi kan ngomong orang bonsai juga dari muka. Rata-rata di pameran, terutama di pameran prospek, rata-rata orang dapat bendera atau juri A ngasih merah, juri B bahkan di lokal juri nasional ngasih merah, juri di lokal ngasih hijau. Mungkin waktu bertugas salah satu juri yang tertentu yang masuk itu cuma melihat gerak dasar sesuai gaya gitu aja. Tapi tidak melihat gerak dasar punya kedalaman garis enggak. Karena apa? Namanya pohon, mau lurus, mau miring ke kiri, mau miring ke kanan, pasti pohon itu punya kedalaman garis. Mau pohon ini lurus, mana paling kelihatan lurus. Tapi ada sisi di sini itu di batang ini ada tekuk, lebih tekuknya. Sama seperti tangan saya ini. Orang ngomong ini kan tangan. Ya, telapak tangan. Kenapa orang ngomong ini muka tangan, ini punggung tangan? Ini padahal kalau diperhatikan kan sama-sama lurus. Loh, lurus. Tapi sadar nggak di sini sama punya tepungnya? Terus di sini, loh. Ya, ada punggungnya. Nah, makanya orang ngomong ini punggung tangan, ini muka tangan. Nah, di bonsai ketika sampai menentukan muka pohon, itu sari garis batang yang punya tekungnya ini yang jadi muka. Makanya banyak pohon teman-teman di prospek rata-rata dapat ide itu karena garis batangnya benar, tulisannya udah benar. Cuma punggung yang dipakai muka. Nah efeknya mas, kenapa saya katakan selalu gunakan yang punya tekungnya, walaupun itu lurus sih pasti punya tekungnya. Mau apa nyantai weh. Batang rumput yang perhatikan pasti ada sisi rumput. Itu biasakan jadikan muka. Karena kalau kita membiasakan itu jadi muka, namanya cabang pertama maupun ke kanan atau ke kiri kan ngikuti dominan pohon. Kadang-kadang kan tegak tapi dominan terkesan ke kiri ya, kalau dari depan dan otomatis cabang pertama ada di sebelah kiri ya. Kalau pohon ini agak tegak walaupun tapi ada kesan doyongnya ke kanan, baru cabang pertama ada di sebelah kiri kan. Makanya selalu cabang pertama itu lilitannya selalu ke kanan kan. Ya. Cabang kedua lilitannya kan selalu ke kiri. Ya. Makanya ini dikatakan membuka ruang, ini menutup ruang untuk membangun kedalaman garis. Nah itu dikatakan komposisi melahirkan dimensi kosong dan dimensi isi wujudnya penampang. Kalau sampean depannya itu punggung dipakai muka, membuka ruang walaupun sama nekuknya sedalam apapun, itu dilihat dari depan terkesan
flat. Tapi kalau sampean mukanya yang ada tekuknya ini dekat muka, cabang pertama sampean membuka ruang, ini menutup ruang akan, walaupun ini tidak terlalu dalam ya, biasa aja, itu akan menghasilkan kedalaman garis. Siti ayo koyo juru. Tapi lah punggung zaman pakai, sampean ngomong ini kok ngarep kesane flat. Tuh makanya orang bonsai juga dari muka itu sebenarnya tujuannya ke sana. Apakah itu yang dimaksud kita apa ya, nurutin pohon kan? Sebenarnya pohonnya itu lah bahasa aku aja. Pohonnya jenis bunga-bunga. Iki lho ra iku tuh kene lho. Aku cabangku tuh kene lho, aja kok ngono. Aku jadi pokoknya gak enak kok kene lho. Ya saya sendiri sering ngomong. Terus lah, saya dulu belajarnya dulu seperti itu. Komposisi, dimensi, gak enak, baleni. Goblok teko kamu elek, balenono, komposisi, ketemu. Mbak anakku nek buri ngomong masih cilik anakku. Jadi ngono, komposisi, dimensi, proporsi, perspektif, balen, ayah mulai gila, pohon diajak ngomong. Anakku nek buri terus ngomong. Itu membiasakan untuk menanamkan ke diri saya itu untuk terlatih. Sehingga ya sering ngasah seperti itu Mas ya. Akhirnya kita kenal karakter tanaman, daun tunggal berpasangan, daun majemuk, daun ganda berpasangan dan sebagainya. Tahu karakternya. Ya memang seolah-olah pohon itu bisa ngomong bawa dewa. Sehingga aku bisa nyertani dia. Contoh saya nggak pulang seminggu keliling gitu. Saya pulang. Padahal di kebun saya itu ya disiram, ada yang minta tolong teman-teman nyiram kalau ke dia. Rasanya ya uyeh loh, gak seger. Tapi tak siram dhewe 3 dino. Kenapa? Podo-podo siram lho. Kenapa beda? Karena tanpa sama sadari, keseharian sama nyiram, sama nggak ngerti di komando atau otomatis ya. Waru rada akeh banyunya. Aduh seret tak boleh cukup. Dia punya takaran tersendiri tanpa sama sadari. Tapi ketika dilakukan orang lain yang kita misalnya sambatan, aku karena dia mah tanggungan tolong siram bonsaiku. Paling dia semua dipukul rata sak kenyang-kenyangnya, yang penting kenyang kabeh. Karena kita nggak sadar ada tanaman yang memang benar-benar doyan air, ada tanaman yang nggak seberapa doyan air, ada yang secukupnya. Dan yang tahu ini kenapa dibeli loh. Makanya ekstrimnya saya pernah bilang sama teman-teman gini, sing pinter ki trainernya apa sing rawat harian. Saya sampai keluar statement yang ekstrim seperti itu. Sebenarnya ki sing pinter ki trainernya apa sing rawat harian. Pak Eko sing pinter ora Bu Eko. Coba ora disiram Bu Eko. Buyar ini. Nah, begitu juga akhirnya sampai ibu itu tahu kapan ini harus dipupuk. Iya kan? Nah selama ini kebiasaan kita itu memupuk 1 kali itu gak selamanya. Iya kan? Wong bonsai ora bikin kutok gini-gini padha wae tak pikir. Ya. Padahal kita tahu tanaman itu secara botanik butuh, makanya butuh apa? Butuh N, butuh P, butuh K. Ya. Butuh nitrogen, fosfat, kalsium. Ya. Kapan sampean memberikan itu secara kontinu atau berurutan? Sampean setahun kan buat semua. Ya. Jadi intinya gini loh. Karena saya nanya teman-teman ya. Manusia butuh makan, butuh minum, butuh rokok. Ya. Bisa nggak itu dikasihkan berbarengan? Nah, kenapa tanaman mau kasih berbarengan? Ini kan pertanyaan simpel ya. Saya lapar butuh makan nasi. Ya, nasinya sak piro? Sak piring loh. Mari ngono minum. Entah itu minum air putih, teh atau kopi. Entah itu merokok. Bisa nggak nasi
minum, rokok itu tanpa seimbang dan diserap tubuh saya. Bisa? Ayo ngomong sing iso tak praktekno saiki. Kan makan nasi dulu, ya. Setelah itu baru minum itu. Tanaman sama. Kapan dia butuh N, ditandai dengan sinyal tanamannya itu daunnya tidak usem dan bagaimana. Jadi ini nurut tandurane. Ketika dia kirim sinyal tanaman seperti itu, kenapa sama Jarno? Mbok kei banyu, kurang banyu. Tandanya dia kan kurang N. Kasih pupuk kandang belah. Pasti nggak serang berlaman, dia pasti muncul hijau. Begitu hijau nembak. Yakin setelah dia tumbuh daun lebat, pasti akar di dalam pot kewalahan. Akar butuh berkembang. Baru kasih fosfat. Caranya 1 bulan atau 15 hari lah biasa. Kasih fosfat. Setelah fosfat 15 hari kemudian pasti akar bagus, daun bagus, mekar bawah ya. Kambium tebel supaya berkayu. Kasih kalsium. Kapan kamu kasihkan itu secara berurutan? Paling yo niru ibal kowe. Lemah, terotong wedhus, terus iku sekem bakar wis. Kowe iku gawe 2 tahun 3 tahun ya siku wae. Kapan itu dikasihkan berkala? Kita pertama seperti itu. Setelah itu lihat sinyal tanamannya itu. Makanya kalau sampean iso nuruti karepe tanduran itu karena sampean bisa baca sinyalnya. Kalau daunnya kuning, kalau sampean itu baru ganti media atau baru nanam, ya kan nggak mungkin drainase nggak poros kan nggak mungkin, pasti poros. Media nggak bagus nggak mungkin wong baru ganti media. Akar kelebihan pupuk nggak mungkin juga kan gitu. Jadi tinggal kita baca, begitu daun kuning cuman baca, oh medianya baru belum lama, berarti masih makanannya masih ada kan gitu. Drainasnya tersumbat enggak? Siram pakai air, oh ngocok lah. Tapi kok kuning? Ya yakin N-nya over. Itu karena apa? Dia butuh makan 1 piring, kamu kasih 2 piring. Diserap 1 piring akan jadi amonia. Terserap tanaman daun kuning. Ini loh. Kapan kamu memberikan itu sewajarnya? Nah, sekarang kembalikan ke kita. Kita lapar, makan yuk, makan. Apa langsung makan 2 piring langsung? Kan tak piring. Sama tanaman. Kalau media tanam segitu, ya logikanya, oh sak mau cukup. Karena indikatornya, kalau itu daun sampai kuning, drainase lancar, pupuk bagus, otomatis asam yang naik. Kan gitu, amonia naik, asam naik, keserap tanaman daun kuning. Nah itu cukup dikasih kapur untuk menetralkan. Nanti nggak buru-buru dibongkar kan gitu. Nah itu cara kita itu nuruti tanaman kita dengan cara kita baca sinyalnya tanaman. Ketika daun lebat, otomatis akar pasti kalah. Begitu akar kalah, berarti itu waktunya untuk dikasih fosfat, survei. Nah, begitu semakin perkembangan itu tandai badannya semakin bengkak atau pengkambiumnya mekar, berarti butuh proses pentulangan kalsium. Cukup kasih kalsium, nggak tahu itu pupuk jadi atau jenengan dari kulit telur yang ditumbuk di remet-remet itu kasihkan. Udah jadi kalsium. Dan itu biasakan lakukan secara bergulir. Urut, nggak barengan. Nah, kalau itu sama kasihkan barengan, yang ada dia nggak keserap, malah dia akan jadi racun ke dia kan gitu. Jadi kita nurutin tanaman itu satu mas menentukan konsep dengan garis batang tadi. Yang kedua kita pertumbuhannya, mengarahkan arah tumbuhnya, kapan waktunya kita proses atau tidak.
Terus yang ketiga, indikator pertumbuhannya dia. Kalau kita memahami itu, ya kategorinya sampai iso nuruti karep wiwit. Itu. Kalau udah cukup, pohon-pohon yang udah di bawah, ini dilipat dikit ya. Di sini aja. Ada pohonnya ada berapa? Satu? Enggak, jumlah pohonnya yang mau dipakai berapa? Oke teman-teman, saya cukup sekian dulu dari saya di channel Bincang Kembang. Mudah-mudahan ini tadi sedikit Jadi gini, bermanfaat. pohonnya ada berapapun silakan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum Teman-teman yang nggak bawa warahmatullahi pohon, wabarakatuh. bikin kelompok ya, bikin kelompok. Silakan.